Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya di mata kuliah aljabar linear. Hari ini materinya adalah terkait dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss biasa disingkat EG dan eliminasi Gauss-Jordan EGJ. Ya. Jadi bagaimana skemanya? Kemarin kita sudah membahas tentang SPL, sistem persamaan linear. Dari SPL kita bisa membuat MA atau matriks augmented. Nah, dari MA itu dengan langkah-langkah di OBE nanti Anda bisa dapatkan eliminasi Gauss dan kalau eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss, untuk sampai ke himpunan penyelesaian itu harus melalui substitusi balik. Tetapi untuk eliminasi Gauss-Jordan, apabila Anda sudah mendapatkan bentuk eliminasi Gauss-Jordan, maka himpunan penyelesaiannya sudah langsung bisa ditemukan. Seperti itu nggih. Skemanya seperti apa? Untuk EG atau eliminasi Gauss itu nanti dari MA, matriks augmented di sini, itu bisa Anda bawa ke bentuk seperti ini. 1, kemudian 0, 0, 1. 0, 1. Nah, di sini ada suatu bilangan. Berapa Bu itu ya? Nanti tergantung OBE-nya ya. Kemudian di sini ada suatu bilangan. Nah, ini sudah disebut sebagai bentuk eliminasi Gauss karena ini bentuknya seperti ini. Nanti saya jelaskan kenapa seperti ini. Kemudian untuk EGJ atau eliminasi Gauss-Jordan itu apabila Anda sudah sampai ke bentuk 1, 0, 0 sesuatu, 0, 1, 0 sesuatu, 0, 0, 1 sesuatu. Nah, seperti ini ya bentuknya untuk eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian, apa itu ciri-ciri dari eliminasi Gauss? Coba perhatikan, ada 4 hal. Jika semua baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1. Nah, dan dia disebut sebagai satu utama. Jadi satunya tadi disebut sebagai satu utama. Yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Baris 0 itu seperti apa Bu? Baris 0 itu satu baris 3 0 semua. Jadi misalkan dia ada katakan 3 baris, 1 2 3, misalkan di sini 1 2 3 4 5 6. Lah ini yang disebut sebagai baris 0. Kemudian satu utama baris berikutnya berada di satu utama baris di atasnya. Nanti saya jelaskan di contoh. Kemudian di bawah satu utama harus 0 ya. Anda catat dulu 4 ciri-ciri dari eliminasi Gauss. Nah, bedanya apa Bu dengan eliminasi Gauss-Jordan? Untuk poin 1, 2 dan 3 ini sama. Syaratnya sama atau ciri-cirinya sama, hanya dia beda di poin 4. Kalau di eliminasi Gauss dia di bawah satu utama harus 0, di eliminasi Gauss-Jordan itu di atas dan di bawah satu utama harus 0. Jadi di atas dan di bawah satu utama harus 0. Contohnya seperti apa? Nah ini ya. Misalkan saya punya suatu matriks 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1. Katakan seperti ini ya. Nah, di sini Anda lihat. Jika semua baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1. Nah ini ya, untuk baris yang pertama, semua baris kan tidak semua 0. Berarti bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1. Ini disebut sebagai satu utama. Nah kemudian, baris 0 terletak paling bawah, ada tidak? Oh, kalau tidak ada abaikan. Yang ketiga, satu utama baris berikutnya berada di kanan satu utama baris di atasnya. Nah ini berarti satu utama baris berikutnya berada di kanan. Nah tapi kan di depannya 0. Kalau di depannya tidak 0, dia tidak boleh jadi satu utama. Karena di depannya 0 berarti dia satu utama, kan berada di kanan. Kemudian di bawah satu utama harus 0. Benar tak ini? Di bawah satu utama harus 0. Begitu juga yang berikutnya, satu utama berikutnya berada di kanan, satu utama di atasnya. Tapi kan dia di bawahnya sudah tidak ada, jadi nggak perlu dicari. Nah ini berarti dia memenuhi syarat dari apa? Ya, eliminasi Gauss. Seperti itu ya, dicek bawahnya harus 0. Kalau eliminasi Gauss-Jordan EGJ itu sama. Sama, tetapi di sini dia harus
sama, tapi di sini coba perhatikan, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ini gini aja lah biar Anda ada contohnya. Nah, perhatikan. Kalau untuk eliminasi Gauss Jordan ini adalah satu utama, tapi Anda lihat di bawahnya harus 0, di bawah dan di atasnya harus 0. Ini baris 0 terletak paling bawah. Nah, ini namanya E, G, J. Jadi bedanya cuma di poin keempat ini. Ya, silahkan dipahami dulu. Nanti saya share materi berikutnya. Terima kasih.